Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Analisa ini berlaku untuk minggu depan atau di tanggal 6 sampai 8 Mei 2024. Jadi bursa hanya buka 3 hari saja selama 1 minggu ke depan, karena di tanggal 9 memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, kemudian di tanggal 10-nya cuti bersama. Jadi hanya buka 3 hari saja untuk bursa, jadi view-nya singkat saja karena akan saya update lagi di minggu depan. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join, boleh nanti join ya ke Telegram kita, karena teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian juga akan mendapatkan saham-saham scalping menu sore dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan benefit tersebut, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki channel Telegram khusus untuk membership yang premium. Tentunya untuk membership yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari member yang gratis. Dan untuk benefitnya seperti saya bagikan beberapa, yaitu mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan seperti area take profit, area stop loss, dan juga area pembelian pada saham tersebut. Kemudian juga saya membagikan chart atau analisa dari saham-saham yang saya rekomendasikan. Kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham, lalu konsultasi portofolio, dan bisa diskusi langsung dengan saya di Telegram. Dan juga Antek Saham baru-baru ini membuat sistem berlangganan di YouTube. Untuk benefitnya teman-teman akan mendapatkan konten eksklusif dari saya, yaitu membahas saham-saham lebih dalam, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, dan juga saya bagikan ada yang per hari jika ada yang menarik, saya bagikan juga di sana. Kemudian menjadi prioritas untuk diskusi dengan saya di kolom komentar YouTube. Jadi jika ingin bergabung juga menjadi pelanggan YouTube di Antek Saham, boleh nanti klik tombol gabung di channel YouTube Antek Saham ini. Untuk biayanya sendiri menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham sekitar 29.000 ya, atau 30.000. Boleh nanti dilihat di sana. Dan untuk biaya membership premium tentunya berbeda dari pelanggan Antek Saham, dan juga benefitnya berbeda. Jadi boleh nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk info selengkapnya jika masih bingung, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke. Saya juga izin menginfokan ya, kalau nanti saya akan mengupload juga analisa dari saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Kemudian besok saya akan update juga atau upload juga analisa IHSG dan juga 3 saham menarik selama 1 minggu ke depan untuk yang gratis. Dan yang di pelanggan Antek Saham juga akan saya bagikan ya, tentunya akan lebih menarik dari yang gratis. Jadi boleh nanti dimanfaatkan benefit-benefit dari Antek Saham ini. Oke, untuk analisanya kita mulai dari Goto ya. Oke, boleh kita lihat di sini Goto mampu bergerak naik ya di sini selama 1 minggu terakhir. 1 minggu sebelumnya boleh naik sekitar 8,20%. Jadi sangat bagus ya untuk Goto, bisa rebound setelah mencapai harga 59, harga bergerak naik. Dan di sini trading plan kita tidak hit ya. Jadi saya akan hapus dulu untuk trading plan-nya karena tidak hit, tidak memasuki area demand dulu. Tapi Goto sudah naik duluan. Dan di sini untuk view Goto akan lebih cenderung bergerak naik ya. Jika kita lihat di sini, Goto bisa breakout resisten di 64. Yang di sini 64 di breakout di hari Jumatnya sudah valid di breakout. Akan tetapi resisten di 66 belum di breakout. Jadi untuk Goto ini akan lebih potensi karena sebelumnya sudah bisa breakout resisten 64, maka akan lebih potensi bergerak naik lagi selama 1 minggu ke depan. Di potensi resisten di 66 akan di breakout, dan Goto akan melanjutkan naiknya sampai ke resisten selanjutnya di 70. Jadi view saya pada Goto akan cenderung bergerak naik ke resisten di 70 sampai 74. Nah, jika pun nanti Goto bergerak turun, maka turunnya itu hanya untuk retest
turun untuk retest saja ke area 64 sampai 63, lalu bergerak naik kembali ke area targetnya. Jadi untuk Gotoh, view saya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Dan di sini kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham Gotoh. Oke, terlihat ya di sini memang ada akumulasi ya, inflow dari bandar dan juga asingnya. Dan juga terlihat di tanggal 3 Mei 2024 di hari Jumat BK masuk lagi ya, yang dimana BK sebelumnya akumulasi di sini dan harga bergerak turun. Pada saat itu BK jualan dan sekarang diakum lagi, yang menandakan kalau BK ini sudah ingin markup lagi untuk harga Gotoh dan bisa nanti naik ke area 70 sampai 74. Jika kita cek secara mingguan, mungkin ada akumulasi lagi ya. Nah, terlihat jelas di sini BK AKZP dari asing akum cukup besar ya, dan yang jual YU, XL, dan BB. Jadi memang ada akumulasi pada saham Gotoh selama 1 minggu terakhir ini. Jadi secara broker summary-nya menarik, dan secara teknikal juga menarik seperti yang tadi. Jadi untuk Gotoh ini akan lebih cenderung bergerak naik ke area 70 sampai ke 74. Jadi pantau saja untuk Gotoh ya. Selama bertahan di atas 63 sampai 64, maka akan cenderung bergerak naik ke area 70 sampai 74. Nah, sekarang area demand yang baru di sini area demand untuk selama 1 minggu ke depan 63 sampai 64. Jika bisa bertahan di atas area ini, maka cenderung bergerak naik ke area 70 sampai 74. Akan tetapi jika demand-nya di breakdown lagi, maka Gotoh bisa tes lagi ke area demand yang paling bawah 55 sampai 58 atau support di 59. Nah, karena seperti yang tadi ada akumulasi dan juga teknikalnya menandakan breakout, maka boleh saya bagikan ya trading plan pada Gotoh. Kita akan antri dulu, antri di 66 karena close di kita antri di 65 ya. Karena close di hari Jumat kemarin di 66, kita antri di 65. Lalu untuk take profit di 70 dan untuk stop loss kita buat di sini. Jadi risk reward ratio 1:1 ya. Stop loss di 60. Take profit di 70. Jika teman-teman bisa menerima resiko ya, sekitar 7%, maka boleh masuk pada saham Gotoh menggunakan trading plan ini. Tetapi jika tidak mau, maka sebaiknya jangan masuk ya, karena risk reward ratio masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi pada Gotoh saya buatkan trading plan-nya seperti ini karena potensi akan retest dulu ya ke area 63 sampai 64 sebelum melanjutkan naiknya. Nah, di sini saya akan ketik dulu. Jadi untuk Gotoh ini sudah menandakan rebound ya, technical rebound, jadi ada potensi untuk bergerak naik. Buy 65, TP1 di 70, TP2 74. Tentunya jika mencapai TP kedua, maka potensi profit kita akan lebih besar, 60. Oke. Boleh kita cek jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 13%. Jadi sangat menarik trading plan atau risk reward ratio pada saham Gotoh ini. Jadi boleh nanti memantau ya area demand 63 sampai 64 dan juga area take profit kita pada saham Gotoh. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Indonesia. Oke, boleh kita lihat ternyata Aman ini melanjutkan naiknya ya, rally, tidak koreksi dulu area entry kita, tapi lanjut bergerak naik ke area target di 9875 dan hampir mencapai di 10.000, dan di tanggal 30 April membuat all time high di harga 9950. Jadi untuk view pada Aman ini masih akan cenderung bergerak naik selama 1 minggu ke depan, tapi karena sudah mencapai area target kita, view saya untuk Aman bisa koreksi dulu ya. Koreksi dulu ke area demand di sini. Saya buatkan area demand. Nah, sini. Jadi potensi untuk Aman membuat area sideways lagi ya sebelum rally atau bisa bergerak turun kembali. Nah, seperti di sini ya, boleh kita lihat setelah rally di sini harga bisa
satu dulu di atas area demand sebelum melanjutkan naiknya. Jadi untuk aman ini potensi ya membuat base dulu. Boleh kita lihat pergerakannya di sini dari bawah. Sebelum melanjutkan naiknya harga membuat base dulu. Boleh kita lihat setelah di breakout di sini. Di breakout harga membuat base dulu di sini. Lalu breakout lagi membuat base. Breakout lagi membuat sebuah base di sini. Lalu di breakout lagi, maka potensi aman turun dulu membuat base nantinya di sini. Jadi view saya seperti itu pada aman karena kita lihat dari historisnya harga setelah breakout membuat base dulu ke area demand sebelum melanjutkan naiknya. Dan karena area di 10.000 belum tercapai, maka bisa saja aman spike dulu ya ke atas. Spike ke atas, lalu turun lagi ke area demand-nya. Atau turun dulu ke area demand, lalu naik lagi ke area resistennya atau area target kita di 10.000. Jadi untuk aman pantau saja ya area demand yang baru saya tandain di harga 9225 sampai 9500. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker summary-nya ya. Untuk aman. Nah, terlihat di sini pergerakannya disertai dengan adanya distribusi ya. Jadi kurang bagus. Boleh kita lihat net foreign vessel-nya sudah menandakan merah, berarti adanya jualan di sini. Harga bergerak naik, tetapi secara broker summary-nya jualan, berarti ada potensi harga akan bergerak turun. Jadi bandarnya di sini sudah tidak melakukan pembelian, tetapi harga bergerak naik, maka saham tersebut perlu kita waspadai karena potensi diguyur ya, potensi diturunin dulu. Jadi seperti yang tadi view saya, aman akan cenderung bergerak turun ke area demand-nya. Dan seperti yang tadi saya cek secara mingguan, ada distribusi yang cukup besar ya di sini. Boleh kita lihat CC, BK, DR, yang dimana sebelumnya BK beli ya, bersama dengan AK sebelumnya beli, tetapi di sini sudah masuk ke penjualan. Jadi berarti di sini mulai ada jualan dari bandar dan juga terlihat di indikatornya ya. Indikatornya terlihat di sini menandakan merah mulai dari tanggal 26 April 2024. Jadi untuk aman, wait and see dulu. Wait and see, jangan masuk dulu ya karena sudah mencapai area target kita juga di 9875 sampai 10.000. Jadi untuk aman wait and see di area demand 9225 sampai 9500. Oke. Untuk aman pantau demand 9225 sampai 9500. Untuk aman potensi ya turun ke area ini karena seperti yang tadi ada distribusi yang cukup besar selama 1 minggu terakhir dan juga sudah mencapai area target kita. Jadi view saya pada aman akan cenderung bergerak turun ke area demand-nya. Dari sini sebenarnya boleh kita bagikan trading plan-nya. Buy on di area demand. Buy di area demand ini. Lalu stop loss di bawah dari angka psikologis. Lalu target pertama di 9875. Nah, boleh kita lihat secara trading plan ini risk reward rasionya sangat menarik ya, 1:1,22. Jadi potensi profit kita sekitar 5,90% dan potensi loss kita sekitar 4,83%. Tetapi jika ingin masuk pada aman, tunggu harga membuat satu dulu yang di area demand-nya. Satu dulu, jangan langsung melakukan pembelian jika nanti diguyur dengan candle yang cukup besar. Jadi tunggu harga satu dulu atau membuat candle reject di area demand. Jadi kita bagikan trading plan pada aman. Kita menunggu sampai adanya inflow, baru kita melakukan pembelian pada saham aman ini. Oke, kita buatkan trading plan buy. Ingat ya untuk menunggu dulu ada candle reject atau akumulasi lagi pada saham aman ini jika ingin menggunakan trading plan yang saya bagikan ini. Oke. Ya, buy 9325, TP 9875, SL di 8875. Oke. Boleh nanti memantau area-area yang sudah saya tandai di sini pada saham aman. Oke, lanjut pada saham yang ketiga ada brand. Untuk brand ini sudah suspend di tanggal 3 kemarin. Jadi kita bagikan view saja karena memang sudah rally cukup bagus di sini, sudah lama. Jika kita tarik dari low yang di sini dari tanggal 18 Maret hampir sudah rally sekitar 92%. Jadi wajar saja ya pada saham brand di suspend dulu.
Dan secara trading plan kita di minggu yang lalu tidak hit ya, harga tidak koreksi dulu, tetapi lanjut rally ke area target di 9325. Jadi semisal nanti suspend dari brand ini sudah dibuka, maka brand potensi melanjutkan naiknya ya tentunya. Potensi melanjutkan naiknya bisa sampai ke area 10.000 dulu, area psikologis, kemudian ke 10.500. Jadi untuk brand masih ada potensi untuk melanjutkan naiknya selama 1 minggu ke depan, jika semisal nanti untuk suspendnya dibuka. Jadi masih akan naik ya view saya. Jika kita cek secara time frame yang lebih rendah, boleh kita lihat di hari Kamis ya, membuat gap up sekitar 2% di closingnya, dan juga di sini saya tandai satu support di area 8775 yang bisa nanti menjadi area koreksi semisal brand bergerak turun. Jadi untuk brand masih akan cenderung bergerak naik, membuat ATH-nya lagi all time high-nya. Saya coba tarik yang menggunakan Fibonacci retracement ini. Ya potensi ke sini sebenarnya. Satu lagi 10825. Jadi untuk brand potensi naik lagi sekitar 9-10% lagi. Jadi untuk brand tunggu saja ya. Tunggu, lebih baik jangan masuk dulu jika nanti suspendnya dibuka. Lebih baik menunggu harga koreksi dulu. Kita mencari area goldennya atau area emasnya untuk masuk pada brand, lalu nanti entry dan dengan target di area atas ini. Karena pergerakannya masih sangat kuat untuk naik, maka brand masih berpotensi lanjut bergerak naik. Tetapi jika kita bagikan trading plan seperti yang tadi, kurang menarik ya. Misal Senin dibuka, kita antri atau kita entry di closingnya, maka stop loss kita cukup jauh sekitar 7% dan take profit kita pertama di 10.500. Tidak menarik ya, risk reward ratio-nya 0,83/1. Jadi potensi profit lebih kecil dari potensi loss kita. Jadi untuk brand saya bagikan view saja, akan cenderung bergerak naik ke arah target, lalu potensi turun ke area support 8775. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary di hari Kamis, karena di hari Jumat di suspend ya. Jadi Kamis dulu. Oke, Kamis masih ada akumulasi sangat besar di sini dari KZ. Untuk BK gak masuk ya di sini. Oh ya, BK jualan, tapi KZ beli cukup banyak. Dan jika kita cek secara mingguan, di sini terlihat BK masih melakukan pembelian ya, yang sangat besar sekitar 218 miliar. Jadi BK masih akum cukup besar pada saham brand ini. Dan juga terlihat ya di sini di hari Jumat tidak ada transaksi karena memang disuspend di hari Jumatnya. Jadi brand tidak saya bagikan trading plan, tetapi saya bagikan view saja, cenderung bergerak naik nantinya. Jika suspend dibuka, cenderung bergerak naik, lalu bergerak turun kembali ke area 8.775. Oke. Kita lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oke, untuk BRPT boleh kita lihat di sini ya. Untuk BRPT sempat saya bagikan di grup premium Telegram dan juga di pelanggan Antek Saham di YouTube. Dan saya bagikan di hari Selasa ya. Jadi teman-teman boleh pantau BRPT. Saya infokan seperti itu dengan target di 10.055 sampai 1080. Dan boleh kita lihat setelah mencapai area target tersebut, harga bergerak turun. Jadi memang area ini cukup kuat ya pada BRPT. Area supply di sini. Nah, boleh kita lihat setelah mencapai area ini, harga bergerak turun. Jadi tentunya untuk pelanggan dan membership Antek Saham tidak akan FOMO ya naik di atas karena sudah mencapai area supply-nya, dan juga sudah saya infokan untuk take profit di area ini. Dan untuk sekarang boleh kita lihat BRPT turun kembali ya. Dan untuk penurunannya potensi ke area demand-nya lagi. Demand
940 sampai 960. Jadi menurut saya untuk BRPT potensi koreksi dulu ke area demand 940 sampai 960. Tetapi bisa melanjutkan turunnya kembali jika demand ini di breakdown. Maka jika demand ini di breakdown maka akan turun ke area demand selanjutnya di 870 sampai 905. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada BRPT ya. Apakah ada distribusi atau akumulasi. Secara mingguan ada akumulasi dari BK. Dari BK di sini cukup besar, 24 miliar dan juga dari ZP 13 miliar. Dan yang jual ada DR, YP, dan CC. Secara hari Jumat kemarin kita cek dulu. Ada distribusi ya dari LG, PD, dan BK. BK-nya mulai jualan sedikit di sini. Dan juga terlihat di sini kalau bandarnya keluar sedikit tetapi asing masih masuk. Berarti memang BK yang melakukan pembelian pada BRPT ini ya. Jadi kita tunggu lagi BK selama 1 minggu ke depan, kita tunggu BK apakah dia masuk lagi atau malah buangan pada BRPT ini. Jadi semisal nanti BK mulai akum di area demand, maka untuk BRPT potensi bergerak naik lagi ke area supply atau resisten yang di sini. Jadi secara broker summary masih menarik secara mingguannya, tetapi secara di hari Jumat kemarin maka BRPT potensi koreksi ya. Potensi koreksi karena BK-nya jualan. Jadi potensi koreksi ke area 940 sampai 960. Dan di sini boleh kita bagikan trading plan ya, karena secara mingguan cukup menarik untuk broker summary dan juga secara area demand 940 sampai 960 cukup di respect di sini, maka potensi pada BRPT akan rebound setelah mencapai area ini. Jadi di sini saya akan bagikan trading plan buy on demand, stop loss di bawah dari demand yang paling bawah, lalu take profit di resisten yang di sini 1045. Jadi risk reward rasionya 1:1 ya. 1:1, potensi profit 10% dan potensi loss 9,47%. Jadi sangat menarik untuk risk reward rasionya dan juga secara konfirmasi belum ada ya, tetapi secara broker summary yang tadi cukup menarik pada BRPT. View saya pada BRPT turun dulu ke area demand lalu bergerak naik kembali. Nah, perlu diperhatikan juga ya, jika ingin masuk pada BRPT, tunggu ada inflow atau akumulasi lagi dari bandarnya. Kemudian tunggu ada candle reject di area demand-nya ini. Jika ada candle reject, maka boleh masuk. Tetapi jika belum ada seperti ini, di breakdown area demand, maka sebaiknya jangan masuk pada BRPT. Jadi kita tunggu ya konfirmasi jika ingin masuk pada BRPT ini. Buy di 950. TP di kita buatkan 1 TP saja, 1045, lalu SL di 860. Nah, boleh nanti memperhatikan area ini, area trading plan-nya dan juga area demand 940 sampai 960. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir, ada PTRO. Boleh kita lihat untuk trading plan kita tidak tercapai ya di sini, atau harga mampu breakout area supply-nya dan rally cukup besar di 1 minggu terakhir ini sampai 17% di sini. Jadi memang untuk PTRO dari sebelumnya sudah rally di sini, sebelumnya di minggu yang lalu sudah rally, melanjutkan rally-nya di minggu kemarin. Lalu kalau kita lihat untuk PTRO mencapai area supply yang paling atas. Untuk view saya pada PTRO selama 1 minggu ke depan akan cenderung koreksi ya, karena sudah mencapai area supply-nya dan menandakan rejection juga di area supply. Sebentar, supply 6300 sampai 6675. Jadi untuk PTRO potensi koreksi bisa koreksi ke area, ada area di sini. Ada 2 area yang bisa teman-teman pantau. Yang pertama 5.800 sampai 5.975. Lalu area demand yang kedua yaitu 5.450 sampai 5.575. Menurut saya untuk PTRO akan cenderung turun ke area ini selama 1 minggu ke depan.
Tetapi bisa saja ya naik dulu atau sideways dulu, membuat spike di area supply, lalu bergerak turun ke area demand-nya. Tetapi secara keseluruhan, view saya pada PTRO akan cenderung bergerak turun. Nah, sekarang kita cek dulu ya, bagaimana broker summary pada PTRO. Secara mingguan oke, masih netral ya. XA melakukan pembelian cukup besar, dan yang jual dari YU, XL, YP, dan XC. Memang dari 3 broker di bawah dari YU, dari retail ya, dan yang beli XA, SS, IF, PD, dan AZ. Secara di hari Jumat, boleh kita lihat YU masih jualannya, masih jualan, diikuti dengan XL, XC, dan EP, dan SQ di sini masuk, IFMG masih beli ya. Dan kita lihat di indikatornya, indikator dari bandar dan juga net foreign vessel-nya sudah menandakan merah, berarti ada jualan yang cukup besar di sini. Selama 2 hari terakhir, ada jualan yang cukup besar, tetapi yang beli tidak ada. Jika kita cek dari tanggal 2, boleh kita lihat memang yang melakukan penjualan dari YU ya. YU konsisten jualan di sini. Dan yang melakukan pembelian ada dari IF dan XA. XA cukup konsisten juga yang beli. Jadi memang menurut saya masih ada small distribusi dan tergolong netral secara mingguannya. Jadi bisa saja nanti diturunin dulu untuk PTRO karena secara broker summary tidak ada akumulasi yang cukup besar dari bandarnya. Dan dari YU sendiri cukup sering jualan pada saham Petro ini. Jadi potensi diturunin dulu, turun lagi ke area demand, 2 area demand di sini selama 1 minggu ke depan. Tetapi seperti yang tadi, view saya bisa saja naik dulu ya. Naik dulu spike ke atas, mencari liquidity, naik dulu ke atas, lalu dibanting ke area demand-nya. Jadi wait and see dulu pada Petro, karena potensi turun ke area demand 5.800 sampai 5.975, lalu yang kedua 5.450 sampai 5.575. Jika ingin melakukan pembelian, lebih baik menunggu di area demand yang di sini 5.400 sampai 5.575. Lalu untuk stop loss-nya di bawah dari demand-nya, lalu target di area 5.900 sampai ke 6.000. Jadi boleh nanti menggunakan trading plan seperti itu, tapi untuk case kali ini saya tidak bagikan ya, karena menurut saya karena bursa hanya buka 3 hari saja selama 1 minggu ke depan, maka Petro cenderung bermain di atas ini dulu, bermain di area supply, lalu di minggu depannya lagi mulai bergerak turun. Jadi pantau saja area demand dan juga area supply pada PTRO. Saran saya seperti yang tadi, lebih baik wait and see pada Petro ini. Kita cek dulu ya di time frame 1 jamnya, oke. Cukup menarik di time frame 1 jam. Bisa breakout resistance 6.150. Jadi akan sangat valid untuk Petro naik dulu ya, naik dulu ke area supply, naik ke area supply lalu bergerak turun kembali. Akan tetapi lain cerita jika nanti Petro bisa breakout supply 6.300 sampai 6.676. Jika bisa di breakout, maka Petro akan melanjutkan naiknya ke area 7.000 sampai 7.200. Jadi tetap pantau area supply pada PTRO ini. Jika di breakout, maka akan lanjut bergerak naik ke area supply-nya. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.